Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua. Kali ini kita akan membahas film Pengabdi Setan. Dan di sini gua nggak sendiri, gua ditemenin dua teman gua. Perkenalkan dulu. Kenalin, gue Yasmin. Gue Meli. Gua mau nanya dulu nih pendapat kalian berdua tentang film Pengabdi Setan. Menurut gue nih ya, Pengabdi Setan itu serem banget, apalagi ditonton sendirian. Soalnya gue waktu itu nonton sendirian dan bulu kuduk gue merinding. Bulu kuduk Meli. Iya. Kalau menurut gue Pengabdi Setan itu juga sama kayak Meli, kayak dia film itu serem banget. Terus kayak bikin gue penasaran kayaknya apa sih yang sebenarnya akan terjadi gitu. Terus Bikin bertanya-tanya gitu. iya, alurnya juga bagus banget, endingnya juga bagus. Jadi kayak yang gak nyesel lah nonton itu. Berhubungan sama film Pengabdi Setan nih, pernah nggak sih kalian tuh ngerasain pengalaman horor gitu? Nah, gue dulu nih, gue mau ceritain pengalaman horor gue. Jadi waktu itu gue SD, nggak tahu kelas berapanya. Jadi kan karena masih SD kan, kayak masih bocah gitu, nggak tahu apa-apa. Terus gue tuh masih tidur sama orang tua gue di kamar orang tua gue. Nah di situ malam-malam itu tuh udah waktunya tidur kan. Terus di situ kayaknya gue nggak bisa tidur atau emang ya kayaknya nggak bisa tidur. Gue masih ngeliat sekitar. Terus di situ gue tuh kayak tiba-tiba mata gue ke arah jendela. Ke jendela itu kebuka dikit. Terus gue liatin terus jendela, terus tiba-tiba ada kain warna putih. Gue liatin terus, itu gue udah mulai merinding kan. Terus gue liatin terus, tiba-tiba kepala pocong nongol gitu. Iya. Pas dengar cerita itu, Itu perasaan lu gimana tuh? Tahu lah ya perasaan gue udah pasti Shock. shock banget. Kayak lagi tiba-tiba nongol kepala gini, habis itu hitam semua kepalanya. Anjir. Kalau mungkin pengalaman pribadi horor. tapi ini gue menceritakan yang terkait aja, soalnya ini terlibat gue juga. Jadi dia sebenarnya dari perspektif ibu gue. Jadi waktu itu pernah gue lagi di ruang tamu, gue lagi duduk. Jadi ruang tamu nih kursi gitu kan, gue duduk di sini, bunda gue duduk di sini. Posisinya kita berdua lagi fokus main handphone. Terus habis itu karena kita lagi fokus main handphone, gue lagi fokus juga. Tiba-tiba gue lihat emak gue berdiri. Terus kayak nyariin orang gitu, kayak nyariin siapa gitu kan. Terus ternyata emak gue itu manggil ayah gue. Tapi sebelum itu emang gue tuh lihat ayah gue tuh pas maghrib tuh lewat, dia mau ke masjid mau sholat lah gitu kan. Itu pas udah lama gue ngeliat emak gue nyari ayah gue, sambil manggil ayah gue ke dapur, ke kamar segala macam. Kayak nyariin gitu ya? Kayak nyariin. Terus habis itu gue heran dong, sedangkan ayah gue belum pulang dari masjid gitu kan. Terus itu bunda gue bilang kayak gini, "Dek, ayah kemana?" kayak gitu kan. Terus habis itu gue bilang, "Ayah belum pulang dari tadi" gitu kan. Terus habis itu bunda gue bilang kayak gini, "Lah terus yang tadi masuk ke rumah terus ke kamar siapa?" Anjir. Itu beneran sumpah. Terus habis itu gue bilang, "Enggak, ayah dari tadi belum pulang" gitu kan. Terus habis itu menurut persepsi bunda gue ya, dia bilang bajunya masih sama dengan peci yang sama, pokoknya semuanya sama lah. Iya kayak ngeliat lewat gitu. Iya, kayak TikTok ayah lu banget gitu. Terus akhirnya dia udah gue shock, terus kayak oh yaudah, ternyata dia dari tadi mondar-mandir dia tuh nyariin ayah gue. Berarti kayak dia ngeliat ayah gue masuk ke kamar nggak keluar. Itu sih menurut gue cukup creepy. Iya, cukup serem ya. Dari yang pengalaman pribadi kalian yang kalian ceritain, ada hubungannya nggak sih sama film yang akan kita bahas ini?
Kalau menurut gue ada, soalnya kan di Pengabdi Setan itu di akhir-akhir filmnya itu kayak ada tentang pocong-pocongnya gitu kan, berarti masuk ke ceritanya ada. Kalau gue sebenarnya nggak terlalu masuk, tapi ada sih sedikit, kayak kalau misalkan dari cerita gue tadi kan bapak gue seolah-olah ada tapi sebenarnya belum pulang kan. Tapi kalau di Pengabdi Setan kan ibunya udah meninggal tiba-tiba ada lagi gitu. iya. Nah, jadi kayak lumayan macam. Ngomong-ngomong tentang film horor nih ya, kan Pengabdi Setan itu jadi film yang buat orang bertanya lah, sampai orang tuh kayak penasaran gitu buat nonton Pengabdi Setan itu. Nah, gue pengen tahu nih Pengabdi Setan itu isi tentang apa aja sih? Coba ambil ceritain cerita. Ya boleh. Jadi ini mau sampai akhir banget spoiler atau apa? Bebas aja sih, yang penting detail aja. Oke, jadi ini menurut yang gue tangkap ya dari film tersebut. Jadi film tersebut itu menceritakan tentang seorang keluarga dengan ibu dia itu seorang penyanyi terkenal waktu itu. Dia penyanyi terkenal, produksinya mantap gitu. Tapi pada suatu hari ibu itu punya 4 orang anak, 1 perempuan dan 3-nya laki-laki. Kalau boleh tahu nama anak itu siapa ya? Anak pertama yang perempuan namanya Rini, yang kedua Tony, yang ketiga Bondi, yang keempat Ian. Gitu. Terus pada suatu hari ibu ini sakit keras, dia nggak bisa bangun tidur kalau nggak salah, jadi dia cuma rebahan gitu. Terus sampai ibunya ini kalau misalkan mau minta pertolongan itu harus pakai lonceng. Lonceng. Jadi anak-anaknya tidur di bawah, ibunya di atas sendiri. Kayak gitu. Terus pada suatu hari ibunya ini meninggal. Ibunya meninggal. Terus ternyata setelah ibunya meninggal itu keluarganya tuh mengalami beberapa hal mistis itu, kayak tiba-tiba diganggu lah. Iya. Terus ternyata anak perempuannya ini, anak yang pertama itu awalnya nggak percaya soal hantu, tahayul, dia nggak percaya gitu. Terus habis itu mereka keluarga itu selain nggak percaya tahayul, mereka juga nggak percaya agama. Jadi mereka nggak dekat sama agama, mereka juga nggak percaya soal tahayul. Tapi mereka Islam. Tapi mereka nggak pernah sholat, mereka nggak pernah ngaji, pokoknya jauh lah dari agama. Sampai akhirnya si Rini ketemu sama anak ustadz namanya Hendra. Dia ketemu semenjak pemakaman ibunya meninggal. Terus akhirnya Hendra sama Rini temenan. Akhirnya Rini mau nyari tahu nih tentang apa yang sebenarnya terjadi dari ibu. Terus dia kayak mengobservasi gitulah. Iya, mencari tahu apa sih sebenarnya terjadi. Akhirnya si Rini ini ke rumah teman ibunya. By the way, di keluarga itu mereka tinggal sama nenek. Neneknya itu ibu dari bapaknya, suaminya si ibu. Gitu. Terus akhirnya si Rini ke rumah temennya si neneknya. Terus setelah dicari tahu, ternyata si ibu ini itu mengabdi si setan gitu. Jadi dia punya keturunan itu bukan dari hasil sama suaminya, tapi ternyata karena dari beberapa orang gitu. Jadi kayak si ibu itu ibu dan bapak itu nggak bisa punya anak kan? Iya, ibunya nggak bisa punya anak. Ibunya itu ibu sama bapaknya itu gabung sama satu sekte. Isinya itu kumpulan orang-orang lah. Terus karena ibunya ini nggak bisa hamil, jadinya karena bantuan setan ibunya bisa hamil. Tapi hamilnya bukan dari suaminya. Jadi kayak hamil dari beberapa orang. Makanya anak-anaknya tuh nggak mirip kayak Empat-empatnya tuh nggak mirip. Terus tapi di perjanjian sekte itu setiap 7 tahun anaknya itu harus diserahin ke iblis. Akhirnya kayak gitu lah. Tapi kalau menurut Meli, siapa tahu pandangannya berbeda. Kalau menurut gua recommended banget sih buat ditonton, soalnya kayak sesuai yang latar belakangnya gitu. Terus filmnya tuh jadulnya keras banget gitu. Pokoknya cocok banget buat ditonton. Jadulnya tuh dari kerasanya tuh dari apanya gitu? Atau dari tempatnya, atau dari zamannya, atau dari rumahnya gitu? Ya, rumahnya, dari rumahnya, terus zamannya,
kameranya juga mendukung banget. Jadi cocok. Grafik pembunuhan. Iya. Grafiknya, teknologinya juga kelihatan banget sih masih kurang maju. Jadi Kalau soal alurnya itu ya dari Yasmin itu, alurnya kayak gitu. Terus kalau dari sudutnya ya tadi. Nah, kan gue udah dengerin alur yang lu ceritain nih, jadi kayak udah paham gitu. Menurut kalian berdua tuh ada nggak sih scene atau scan yang paling serem gitu? Yang menurut Ada. Jadi di gua ada. Jadi tuh si anak yang cowok itu, si anak cowok yang berapa nih? Anak cowok kan 3. anak cowok yang si Tony yang kedua, dia itu dengar suara lonceng setiap malam, sedangkan di situ ibunya udah meninggal. Oh iya sih itu. Serem banget sih. Jadi kalau lu Kalau menurut gua scene yang pas si Ian anak terakhir yang bisu itu dia jalan-jalan di lorong rumah apa kalau nggak salah. Terus tiba-tiba ada suatu pintu gitu, terus pintunya kebuka tapi ada kayak tangan-tangan ibunya gitu yang udah meninggal. Terus kayak mau narik dia gitu. Cuman Ian pas lari tuh bajunya nyangkut dia, jadi dia nggak bisa lari. Tapi alhamdulillahnya masih aman. Itu serem menurut gue. Gue jadi Ian, gue gak tau sih, gue jadi Ian, gue gak bisa ngomong. Iya bener, dia bisu lagi kan. Iya, gak bisa teriak. jadi kayak susah gitu kalau mau minta tolong ya. Iya. Gue menurut apa yang gue dengar dari kalian berdua nih kan, sekarang kalau udah pernah nonton nih ulasan filmnya, itu sedikit membuat merinding gitu ya, daripada kita deg-degan dan tegang kan, takut ada yang inilah hal-hal bisnis yang datang. Jadi kita ngopi dulu. Asik. Gue dari sini ya. Oh, kopi. Oh, kopi kenangan. Iya. Supaya suasananya lebih Maaf nih, maaf, gue ngadain kopi. Oh ya udah, berarti buat dia aja ya. Ambil aja. Kalian tadi ceritain tuh sebelum ibunya sakit-sakitan dia sempet menjadi pencipta lagu atau musisi yang terkenal kan. Nah, gue pengen tahu nih apa aja sih lagunya yang terkenal itu. Sebenarnya lagu yang diproduksi sama ibu itu ada 3 ya, setahu gua. Iya. Cuman ada satu lagu yang itu tuh serem banget dan itu yang paling terkenal sih, yang pasti kalian juga udah pada Kalau tahu. didengerin bikin Merinding sumpah. super merinding banget. Sebenarnya itu tuh lagunya cuma 1 bait tapi diulang 2 kali. Iya bener. Kalau boleh tahu judul lagunya apa? Kelamaan setahu gua. Jadi bisa dengerin aja. Iya. Mungkin bisa didengerin. Tadi kan udah lagu nih, sekarang barang yang menurut lu identik banget sama film ini tuh barang apa aja? Lonceng. Lonceng, iya, Lonceng pasti. sih. Ceng gitu. Pasti itu nomor 1. Ada lagi nggak sih? Apa tuh? Apa ya? Kursi roda. Iya, bekas nenek sih. Ada adegan tiba-tiba kursi rodanya melayang. Nah itu Itu tuh kan awalnya kan pas si ibu meninggal kan, itu ibu kan identik sama loncengnya kan, udah serem, habis itu neneknya ikut, jadi nambah personil. Iya lagi. Kesebut itu pas si rada melayang ya. Iya. Nah, itu sih menurut gue. Oke, dari cerita yang tadi udah kalian ceritain, nah dari cerita itu gue penasaran banget nih. Paling penasaran gue sama ending filmnya tuh kayak gimana. Itu ternyata beberapa hari yang lalu, 3 hari lagi si Ian tuh bakal dapat 7 tahun. Sedangkan di perjanjian sekte itu untuk anak terakhir ketika umur 7 tahun itu harus diserahin ke iblis. Makanya yang tadi itu. iya, makanya si ibu kan punya 4 anak karena dia nggak mau anak-anaknya itu diserahin kan, punya anak lagi sampai akhirnya punya Ian yang bisu. Terus habis itu pas malam hari sebelum Ian ulang tahun itu di malam harinya udah rumahnya tuh udah disamperin sama
kumpulan sekte gitu. Dia pakai baju hitam, pakai payung, iya, udah kayak mau jemput lah. Terus habis itu akhirnya Ian kayak ditarik-tarik gitu, cuman ternyata dalam perjanjian itu salah satu keluarga itu bisa diambil kalau misalkan keluarganya ikhlas. Sedangkan keluarga mereka itu penuh kasih sayang kan. Mereka melakukan banyak hal untuk menanamkan rasa cinta mereka kepada keluarga. Terus akhirnya Ian gak bisa diambil karena mereka udah saling menyayangi gitu lah. Dan lebih tahu lagi plot twistnya itu apa? Plot twistnya itu ternyata si Ian itu bukan manusia, dia itu anak iblis. Iya, kayak Halo Mbak. sih, Di sini ada siapa aja? Cuma berempat sama kameramen satu. Nat. Allah. Apa nih? Dulu tadi ada. apaan? Oke. Gua akan masukin segmen ini. Lu nggak ngeprank kan? Sumpah lu nggak ngeprank. Demi Allah. Lu nggak ngeprank. Gak ada siapa-siapa di sini. Udah Isya cowok. Emang udah nggak bisa. Nat, matiin kamera. Gua nggak masukin segmen ini demi Allah. Oke, jadi tadi ada sedikit tragedi yang di luar segmen dan di luar dari rencana gua. Daripada kita lanjutin pembahasannya, baiknya kita akhiri saja. Karena suasana semakin menegangkan dan mencekam, jangan lupa selalu minum kopi kenangan karena kopi kenangan selalu mengingat kita atas kenangan-kenangan yang indah. Sekian podcast kali ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Semoga kalian mendapat pelajaran dan hikmah dari film Pengabdi Setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.